Shalom kawan-kawan dan Bapak Ibu, bertemu kembali pada kesempatan yang sangat baik ini, dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dan karenanya mengenai topik ini, mari bersama-sama terlebih dahulu kita simak satu cuplikan video berikut ini. Tapi gereja harus bisa mendorong anak-anak muda. Kita belajar dari itu semua. Saya mau bicara agak pribadi saya, Del saya tanpa sadar sebenarnya this is mystery of life lah. Waktu istri saya dengan saya bikin itu 22 tahun yang lalu, saya nggak bayangkan bahwa SMA Unggul Del itu menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Saya tidak bayangkan ITDL itu bagus. Dan sekarang mereka punya salah satu genome lab, genome sequencing lab terbaik mungkin di kawasan ini, itu di Humbang Hasadutan. Dan itu untuk pertanian, itu sudah jalan. Dan HKBP saya ajak untuk menjadi bagian itu. Dan itu menjadi program pemerintah saya buat. Nah, seperti ini menurut saya sangat bagus. Nah, HKBP, tapi saya sedih, itu Eporus belum pernah kasih speech di depan anak-anak SMA Unggul itu. Padahal mereka sekarang ada yang di Princeton, ada yang di Chicago, ada yang di Northwestern University. Itu semua anak dari kampung. Sekarang ada yang tadi ambil MBA di Harvard. Bapak Ibu, itu 95% adalah KBP. Tapi Eporus nggak pernah. Kalau menurut saya Eporus, kalau Eporus sekali sebulan datang sana ngomong, itu jemaat dia kok. Itu krem de la kremnya orang Batak. Nah seperti ini kita harus dorong baik-baik, kita harus giring. Siapapun nanti Eporus, ini gembala bapak-bapak ibu sekalian. Ini anunya bapak-bapak dan ibu nanti yang jadi Eporus. Perhatikan lain, justru menurut saya sabatikal mungkin harus diberikan kepada program mereka. Oh nggak bayar kok, yang bayar kami kok. Itu pun susah. Jadi kalau saya mau unek-unek saya selama 15-20 tahun dengan HKBP, saya nggak ngerti maunya HKBP itu kemana. Padahal itu adalah inti dari orang-orang Batak. The best of the best orang Batak ya di situ. Sekarang saya masukkan di Dewan Ekonomi. Rektornya ITDL, saya kan yang ngatur. Dari kampung masuk jadi Dewan Ekonomi. Kenapa tidak? Dia qualified kok. Jadi yang nanti bikin apa namanya ini government technology, ya si Aldo. Dia nangis. Saya masuk, ya kau ikut rapat tempat saya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita kompak, banyak yang kita bisa buat. LRT yang tidak jalan, kita bikin jalan. Tidak ada susah, karena tempat saya anak-anak muda itu, mereka saya minta hitung. Audit, hitung. Dan bisa. Kita membangun ekosistem Bapak Ibu sekalian, yang sehingga kita bukan hanya downstreaming, hilirisasi itu saja, tapi membangun ekosistem bagaimana lithium baterai itu kita buat. Ada perkusor, katot, semua. Itu sekarang sudah jalan. Nggak ada yang bisa stop kita sekarang. Dan saya bilang Presiden Prabowo, nobody can stop us. Jadi inefisiensi tadi, dia hitung dari hasil BPKP, itu kira-kira mungkin ya dapat berapa puluh miliar dolar. Katakan itu setengah kita bisa selamatkan ke depan ini dengan digitalisasi, itu pertumbuhan kita 5% sekarang, mudah untuk kita tambah 2% dalam 5 tahun ke depan. Dan itu saya kira akan bawa kemakmuran, karena dengan e-katalog dengan government teknologi, yang akan kita luncurkan dalam beberapa waktu ke depan, dengan Simbara, batubara, Simbara, itu semua digitalize, itu kita menghemat sampai 40%. Dan Anda bisa bayangkan budget sebesar itu kita hemat. Sekarang banyak lagi dengan perubahan, dan Presiden kemarin di Sentul bilang, kalau perlu saya bikin perpu, saya bikin perpu, kalau saya perlu bikin dekret, saya bikin dekret. Jadi saya bilang, Pak Presiden, you have to move now. Anda nggak bisa mundur. Karena ini sudah jalan dan tidak ada alasan kita nggak bisa. Saya nanti diundang di Singapura tanggal 12 untuk bicara di Straits Times Forum. Saya beritahu Presiden, saya bilang, Bapak setuju nggak kalau saya cerita semua apa yang kita buat ini? Cerita aja Bang. Saya bilang, then the consequences ini you have to do it Pak. Saya bilang, nggak bisa kita main-main lagi. Dia bilang, tangkap aja. Jadi beliau akan keras, tapi kita mau semua terukur, dan saya juga sampaikan, Pak, gak usah lama-lama di penjara,
Tapi yang paling penting setelah penjara, orang ini tidak boleh punya paspor 30 tahun misalnya, dia tidak boleh naik mobil pribadi, dan seterusnya. Jadi yang hukuman-hukuman yang sifatnya hukuman sosial, yang membuat orang ini tidak supaya kapok. Jadi tidak boleh lagi dia punya hak politik kalau dia nanti masuk di penjara korupsi. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya melihat Indonesia ini punya masa depan yang luar biasa hebat. Nah kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, itu betul ya apa yang baru saja kita dengarkan, satu ulasan yang luar biasa disampaikan oleh Pak Luhut terkait dengan bagaimana gereja ya, bagaimana umat Kristen di era digitalisasi ini bisa beradaptasi, terutama dalam rangka mengembangkan kegiatan pelayanan dan juga ya mendidik umat Kristen di era digital yang luar biasa majunya hari-hari ini. Oleh karenanya mari kita melihat beberapa informasi pembanding terkait dengan juga upaya-upaya gereja selama ini dalam rangka beradaptasi terkait dengan perkembangan teknologi yang ada. Misalnya, di sini dikatakan bahwa gereja dituntut beradaptasi dengan teknologi di era digital. Bagaimana tidak kawan-kawan, kita semua sekarang ini, kalau dulu ya kita bisa mendengarkan khotbah itu terbatasnya di gereja saja, ataupun misalnya hanya bisa melalui radio, tetapi sekarang kita bahkan bisa mendengarkan firman Tuhan di media sosial seperti di YouTube ini, ataupun di media-media yang lain yang bisa dipakai untuk mendengarkan firman Tuhan. Bahkan beberapa bulan yang lalu, ya kalau biasanya kita beribadah itu adalah dilaksanakan di gereja, tetapi ternyata sekarang sudah bisa ibadah secara online. Nah, ini adalah contoh-contoh perkembangan teknologi yang kemudian ikut mempengaruhi aktivitas bahkan dalam hal kegiatan peribadatan. Dan tentu saja tujuan semuanya adalah untuk mempermudah ya, bukan untuk membuat kita semakin menjauh dengan Tuhan, tetapi untuk mempermudah kita sebenarnya semakin dekat dengan Tuhan. Jadi bagi saudara-saudara ya, bagi sahabat-sahabat yang kemudian misalnya mengalami hambatan untuk langsung datang ke gereja, ya kemudian bisa menonton, ataupun misalnya ya dalam beberapa gereja itu menerapkan sistem ibadah online, tetapi harapannya memang bukan kemudian membuat ya sudah nggak usah lagi menghadiri persekutuan secara langsung, tetapi ini digunakan untuk mempermudah kalau misalnya tidak lagi memungkinkan mengikuti kegiatan peribadatan secara langsung. Nah, ini beberapa contoh pemanfaatan teknologi yang selama ini berkembang dengan begitu luar biasa, dan ini luar biasa juga dari pihak gereja ya. Memang belum semua gereja kawan-kawan menerapkan dan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada ini secara baik karena keterbatasan sumber daya yang ada. Misalnya saja kalau kita tinggal di daerah ya, saya ini tinggal di daerah kawan-kawan semua, di gereja tempat saya beribadah, di gereja tempat saya bergabung itu belum bisa menerapkan metode ataupun cara beribadah secara online karena keterbatasan sumber daya, dan juga karena situasinya memang di sini lebih baik dilaksanakan secara onsite ataupun kemudian jemaatnya langsung hadir di tempat peribadatan. Tetapi satu hal yang tadi disampaikan oleh Pak Luhut adalah agar orang-orang Kristen ini ya, terlepas dari beliau berbicara dalam satu konteks di sini yaitu kan dalam rangka memilih Eporus HKBP, tetapi ada satu pesan yang saya lihat adalah bersifat universal dari apa yang dipaparkan oleh beliau, adalah mengenai orang Kristen itu harus bisa menjadi garam dan terang dan berdampak terhadap sekitarnya, bahkan berdampak bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Nah, ini yang kemudian sudah dilakukan oleh Pak Luhut ya. Saya pikir beliau ini sudah memberikan dampak yang baik terhadap bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita lihat saja ketika di zamannya Pak Jokowi ya memimpin selama 2 periode, dan kita lihat ya Pak Luhut ini punya posisi yang strategis luar biasa dalam kabinetnya Pak Jokowi. Bahkan ya bukan hanya sekedar sebagai menteri, beliau bisa dianggap ya, kalau kita perhatikan dalam beberapa ulasan, beliau ini menjadi sosok yang dipercaya oleh Bapak Presiden Jokowi ketika ada hal-hal yang urgent, hal-hal yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat. Beliau sering sekali diberikan mandat, diberikan tugas untuk mengerjakannya. Nah, tidak hanya berhenti di zamannya Pak Jokowi, Pak Luhut ini juga di era kepemimpinannya Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden RI dan Wapres Gibran, itu juga luar biasa, lagi-lagi mendapatkan posisi yang strategis, yang mana beliau diberikan ya posisi sebagai penasihat presiden ya dalam hal digitalisasi, ekonomi digital, dan kemudian juga sekaligus beliau menjadi ketua Dewan Ekonomi Nasional. Jadi beliau ini menempati posisi-posisi yang sangat strategis dalam pemerintahan. Jadi saya pikir beliau sudah menjadi garam dan terang dan berdampak terhadap bangsa kita, bangsa Indonesia, yang terutama tentu saja tujuannya adalah untuk kebaikan. Nah, ini yang luar biasa yang saya pikir patut ya untuk diteladani, patut untuk dicontoh. Dan mari kita lihat beberapa di sini ya. Hadir seminar pelayanan gereja RHS ya, didoakan ya. Oke, yang lalu kemudian kawan-kawan semua, sebenarnya sudah beberapa tahun terakhir ya, beberapa tahun belakangan
gereja ini saya lihat ya lebih intensif ya melakukan pemanfaatan terhadap perkembangan teknologi yang ada, terutama teman-teman sekitar tahun 2020 ya. Saya lihat itu gereja beramai-ramai melatih ataupun kemudian melihat bagaimana ya pemanfaatan teknologi yang ada ini bisa juga memudahkan aktivitas pelayanan. Nah, ini yang luar biasa kawan-kawan ya. Jadi ya semoga juga lebih baik ke depan ya para pemimpin gereja, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Luhut ya, bukan hanya di gereja HKBP ya, saya pikir bukan hanya terbatas pada komunitas itu saja, tetapi lembaga-lembaga gereja bahkan yang sudah aras nasional ini juga memikirkan secara baik agar perkembangan teknologi yang ada ini bisa bermanfaat bagi pertumbuhan iman, bagi perkembangan kehidupan yang lebih baik ya di kalangan masyarakat Kristen, dan juga bisa menjadi garam dan terang ya untuk lingkungan sekitar dimanapun berada, sebagaimana yang Tuhan ajarkan bahwa kita sebenarnya ini adalah digambarkan sebagai garam dan terang. Hanya saja yang menjadi tugas kita adalah selanjutnya berfungsi sebagaimana identitas yang sudah disebutkan dikatakan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih, salam sejahtera untuk semuanya, dan luar biasa juga beberapa waktu belakangan kawan-kawan semua ya, saya secara pribadi mengapresiasi ya mengenai Presiden Prabowo dan juga Gibran, karena belum 100 hari kerja beliau-beliau ini sudah luar biasa sekali ya, belusukan di mana-mana ya. Pak Prabowo melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, lalu Pak Gibran mengurus hal-hal dalam negeri. Ini pembagian tugas yang luar biasa kawan-kawan. Nah, ini sesuatu yang sangat baik sekali ya, sesuatu yang sangat luar biasa. Belum 100 hari kerja Pak Gibran, Pak Prabowo ini sudah bekerja dengan begitu kerasnya, dengan begitu luar biasa. Pak Prabowo beberapa minggu terakhir ini beliau sibuk ya melakukan kunjungan ke luar negeri, ya menghadiri KTT, lalu kemudian Pak Gibran ya mengunjungi masyarakat yang ada di Flores ya terkait dengan adanya masyarakat yang terdampak dengan erupsi Gunung Lewotobi, lalu kemudian melakukan kunjungan-kunjungan di tengah-tengah masyarakat, memimpin berbagai pertemuan tingkat nasional. Nah, ini luar biasa kawan-kawan. Jadi dua sosok yang sekarang memimpin RI ini, Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai Wapres, ini luar biasa sekali. Mereka ya bekerja untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kita di Indonesia. Terima kasih, dan semoga juga mengenai toleransi di bangsa ini di zamannya Pak Prabowo dan Pak Gibran semakin lebih baik. Itu harapan kita ya, harapan saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua.